Negara tetangga Kim Jong-un, Korea Selatan panik bukan kepalang usai tembakan rudal jelajah Korea Utara di Laut Jepang. Sebelum pernyataan kontroversial pemimpin tertinggi Kim Jong-un, ternyata Korea Utara sempat memamerkan senjata dahsyat terbarunya. Meski tak diketahui namanya, senjata baru Korea Utara itu adalah rudal penjelajah anti kapal yang ditembakkan ke Laut Jepang. Dalam laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap yang dikutip Viva Militer, kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat Korea Selatan, Kolonel Kim Junrak. Dalam keterangannya, Junrak menyebut penembakan rudal jelajah anti kapal dilakukan Armada Tentara Rakyat Korea Utara pada 6 Juli 2020 lalu. Junrak menyebut rudal milik Armada Tentara Rakyat Korea Utara pada 6 Juli 2020. Junrak menyebut rudal milik Korut itu terbang setelah ditembakkan dari kapal perang KPA kurang dari 100 km atau sekitar 62 mil dekat dengan wilayah perairan Korea Selatan. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Korea Selatan belum mengetahui jenis rapat atau jenis tepat dari rudal ini. Hanya saja pihak militer Korea Selatan yakin jika rudal itu adalah rudal jelajah anti kapal. Kami melihat ini sebagai bagian dari latihan maritim Korea Utara. Kami memantau dengan seksama gerakan militer Korea Utara dan menjaga postur kesiapan yang sangat ketat, ucap Junrak. Uji coba rudal penjelajah anti kapal ini adalah yang pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Tentara Korea Utara terakhir kali melakukan uji coba rudal anti kapal pada Februari 2015. Akan tetapi pada 14 April lalu, Korea Utara juga melakukan uji coba rudal darat ke kapal jarak pendek yang juga ditembakkan ke Laut Jepang. Dalam berita Viva Militer sebelumnya, Kim Jong-un dengan lantang melontarkan pernyataan bahwa negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya tak akan berani macam-macam. Hal ini dikarenakan sejumlah senjata nuklir yang dipunyai Korea Utara. Sekarang kami sudah berubah menjadi negara yang bisa mempertahankan diri sendiri dan tak tergoyahkan terhadap tekanan intensitas tinggi dan ancaman militer serta pemerasan kaum reaksioner imperialistik dan juga pasukan musuh, ujar Kim dalam pidatonya di peringatan 67 tahun berakhirnya Perang Korea, dikutip Viva Militer dari Daily Mail. Tak akan ada lagi perang di tanah ini. Keamanan nasional dan masa depan kita akan dijamin dengan tegas dan permanen karena penangkal nuklir pertahanan diri kita yang andal dan efektif, katanya. Di sisi lain, Kepala Negara Nominal Korea Utara kunjungi perbatasan di tengah wabah COVID-19. Kepala negara nominal yang memegang kekuasaan real Korea Utara Cho Ryong-hae melakukan inspeksi di kota perbatasan Kaesong usai seorang pembelot diduga terinfeksi COVID-19 setelah kembali dari Korea Selatan. Demikian laporan kantor berita Korean Central News Agency pada Kamis. Cho yang merupakan pimpinan Presidium Majelis Tinggi Rakyat mengunjungi kota yang dikunci tersebut serta distrik-distrik sekitarnya untuk memeriksa sejumlah langkah pencegahan wabah yang diterapkan di sana. Dia menekankan bahwa diinspeksi dan karantina harus dilakukan secara ketat, sementara makanan dan obat-obatan dipasok untuk warga Kaesong, tulis KCNA. Korea Utara sejauh ini mengklaim bahwa tidak ada satupun kasus COVID-19 yang terjadi di negaranya, serta menyebut otoritas telah menerapkan sejumlah aturan karantina ketat dan pemindaian di Kaesong.
Kaesong menjadi perhatian penting karena wilayah itu berbatasan langsung dengan Korea Selatan yang mempunyai jalur tikus bagi para pembelot untuk pergi dari Korea Utara dan kembali ke sana maupun sebaliknya. Otoritas Seoul menyatakan tidak ada satupun kasus COVID-19 yang terjadi di negaranya, serta menyebut otoritas telah menerapkan sejumlah aturan karantina ketat dan pemindaian di Kaesong. Otoritas Seoul menyatakan bahwa seorang laki-laki berusia 24 tahun yang membelot ke Korea Selatan pada 2017 setelah kembali ke Korea Utara pada bulan ini setelah menghadapi penyidikan. Dugaan kekerasan seksual, laki-laki itu disebut merangkak melalui saluran pipa serta berenang menyeberangi sungai untuk sampai di perbatasan. Korea Utara sendiri tidak mengkonfirmasi secara resmi bahwa laki-laki tersebut positif terinfeksi, namun menyebut dia sempat menunjukkan sejumlah gejala. Sementara Korea Selatan menyebut tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu terinfeksi sebelum melalui perbatasan dan setidaknya 2 orang yang melakukan kontak dengan dia telah teruji negatif. Rodong Sinmun, surat kabar Partai Buruh Korea Utara juga menulis bahwa diperlukan langkah-langkah yang saksama untuk mencegah masuknya COVID-19 serta memperingatkan mengenai kecerobohan dan kelambanan penanganan. Meskipun belum ada satupun kasus infeksi di negara kita, satu momen pengabaian dapat menyebabkan krisis fatal yang tidak bisa dibayangkan ataupun diperbaiki. Tulis Rodong Sinmun pada hari yang sama. Sementara itu, di sisi lain, Jong-un cukur botak dan borgol warga yang hobi tonton drama Korea. Hampir semua negara tak bisa membendung K-Wave atau Korean Wave atau arus budaya Korea yang sedang mewabah ke berbagai negara di dunia. Kini musik hingga drama Korea hampir memiliki penggemar fanatik negara di dunia, termasuk menulari negara yang jadi musuh bebuyutan Korea Selatan, yaitu Korea Utara, negara Kim Jong-un. Diketahui 70% penduduk Korea Utara menggemari tontonan drama Korea Selatan atau drakor. Kondisi ini membuat pemimpin Korea Utara lebih atau tentu saja uring-uringan. Kim Jong-un dikabarkan akan memberikan hukuman berat pada rakyatnya yang ketahuan menggunakan dialek khas orang-orang Korea Selatan karena terpengaruh tontonan drama Korea Selatan. Fenomena masuknya budaya Korea Selatan ke Korea Utara itu diungkap oleh sebuah laporan yang dilansir dari New York Post pada Senin 27 Juli 2020. Pemberitaan itu juga diunggah oleh Express yang mengutip sebuah laporan dari Radio Free Asia. Video yang diunggah dari Radio Free Asia menampilkan banyak warga Korea Utara ditangkap dan diinterogasi karena berbicara atau menulis dengan dialek Korea Selatan. Salah satu seorang warga yang kemudian mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa belasan pria dan wanita akan dicukur rambutnya dan juga diborgol ketika para penyidik menginterogasi mereka. Menurut suara orang di video itu, 70% penduduk di seluruh negeri menonton film dan drama Korea, ucap seorang penduduk di Provinsi Hamgyong kepada RFI. Ia juga menambahkan video itu telah ditayangkan di semua lembaga Korea Utara pada awal Juli. Suara di video tersebut juga melanjutkan, budaya nasional kita sedang memudar. Orang dalam tersebut juga mengatakan ke RFA atau Radio Free Asia bahwa pihak berwenang akan memanfaatkan berbagai teknik, termasuk hukuman yang lebih berat bersama dengan proyek-proyek pendidikan ideologis untuk mencegah penyusupan budaya di Korea Selatan.